warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang ibu-ibu yang jawab salam saya doakan khusus, Bu. Doanya khusus buat ibu diberikan suami yang setia. Kenceng banget. Bapak-bapak yang jawab salam tadi saya doakan, doanya juga khusus buat bapak-bapak yang jawab salam tadi. Doanya semoga cepat bisa menambah jajan istri. Harusnya ibu-ibu yang amin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali di mana di pagi hari ini Allah berikan keberkahannya, dan juga sebagaimana doa yang sudah dipanjatkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Dan ini adalah sahabat yang langsung mendengarkannya, yang meriwayatkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita syukuri yaitu nikmat atas apa yang kita rasakan secara zahir dan terlihat secara lahir. Jangan sampai melupakan nikmat yang tidak terlihat secara zahir dan tidak terlihat secara lahir, yaitu nikmat kita beriman, nikmat kita berislam, serta nikmat kita berukhuwah tentunya. Salawat teriring salam semoga Allah selalu curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kali ini kajian sirah kita, saya ingin memenggal sebuah momen singkat begitu dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Momen yang sepenggal itu adalah saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh. Azan subuh yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah adalah azan subuh pertama. Nanti besok-besok kalau Masjid Baitul Ummah azan subuhnya 2 kali, jangan disebut sesat. Ini sunnah. Karena Masjid Nabawi sampai sekarang ya, dan Masjidil Haram sampai sekarang azan subuhnya 2 kali. Ini kaitannya nanti kalau di fikih saum. Dalam fikih puasa ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan subuhnya Bilal bin Rabah, maka kalian lanjutkan makan. Artinya makan sahur.
Tetapi bila mana kalian mendengarkan azan subuh yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah makan. Artinya saat mulainya saum itu kapan? Saat fajar. Kapan saat fajar? Saat azan subuh. Dan azan subuh yang dikumandangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah menandakan masuknya fajar. Jadi 2 kali azan subuh sampai sekarang. Tapi kalau di Batam saya keliling subuhan begitu, terutama kalau minggu keempat saya sengaja saya kosongkan karena saya gabung. Kalau nggak bergabung dengan pejuang subuh Nongsa, saya kadang diminta oleh biker subuhan. Jadi keliling kota Batam. Dan hampir dipastikan saya belum pernah jumpa di kota Batam azan subuhnya itu 2 kali. Padahal sunnah. Saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh, kalimatnya begini. Hadis yang meriwayatkan ini dari sahabat Abu Hurairah dengan memulai kalimatnya begini. Tidak biasanya Rasulullah tidak ada di tempatnya saat Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azan subuh. Artinya apa? Artinya setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh, Rasulullah selalu ada di tempatnya. Ini tidak ada. Selesai Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh, melirik ke kiri ke kanan di sekeliling Masjid Nabawi, Rasulullah tidak dijumpai. Kemana Rasulullah? Dilihatnya Abu Bakar oleh Bilal bin Rabah. Abu Bakar juga begitu, melihat di sekeliling Masjid Nabawi, Rasulullah tidak dijumpai. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, cari Rasulullah di mihrabnya." Di mana mihrab Rasulullah? Kalau ini mimbar Rasulullah, Masjid Nabawi, lalu ini mihrabnya, ini rumahnya Rasulullah, kamarnya Rasulullah. Sekarang dijadikan makam. Dulu Rasulullah bersama Aisyah tinggal di dalam, di mihrab. Aisyah masih tinggal di rumah itu walaupun Rasulullah sudah wafat, dikuburkan di situ karena ada permintaan Rasulullah, kuburkan aku di mana aku wafat. Karena Rasulullah wafat di rumahnya Aisyah, di mihrabnya Masjid Nabawi, maka dikuburkanlah di situ sesuai dengan amanat Rasulullah. Sampai ketika ayahnya Aisyah, Abu Bakar juga wafat, masih dikuburkan di situ. Bahkan ketika Umar wafat juga dikuburkan juga di situ. Tapi karena Umar ini bukan mahramnya Aisyah, walaupun sudah wafat, lihat adabnya Aisyah, malu. Walaupun Umar sudah wafat, tapi karena malu masih tinggal di situ. Akhirnya setelah Umar dikuburkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar, bersama suaminya dan ayahnya, karena Umar dikuburkan di situ, Aisyah beberapa hari kemudian baru keluar dari rumah itu dan tidak pernah tinggal di situ lagi. Sampai sekarang mihrabnya Rasulullah menjadi makamnya Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Dan di antara mihrab Rasulullah dengan mimbar itu ada raudhah. Kalau kita tempat sholat imam gitu. Dan raudhah itu adalah tempat mustajab. Jadi kalau ke Madinah sayang tidak menyempatkan 2 rakaat sholat di raudhah dan bermunajat kepada Allah. Gitu. Minta, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Wah, ingat perkataan Ustaz Abu Ghaza, nanti kalau umroh sholat di raudhah 2 rakaat bermunajat. Tapi jangan keras-keras Pak. Ada jamaah doanya keras Pak, bapak-bapak. Ya Allah, jadikan istriku istri yang setia. Kenapa?
istrinya didoain biar setia dan ikhlas. Ya Allah, oh kenapa istrinya didoain biar ikhlas? Rupanya mau kawin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Rasulullah tidak ada di tempatnya, Abu Bakar nyuruh kepada Bilal, cari Bilal di mihrabnya. Rupanya Bilal bin Rabah keluar masjid, dilihat di sebelah luar ada jendela, dilihat, diintip, dan itu kebiasaan Bilal. Kebiasaan Bilal suka manggil Rasulullah. Saat Rasulullah dilihat dalam kondisi sujud, sujudnya Rasulullah dalam keadaan menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Dan menangisnya Rasulullah tidak biasa, menangisnya terisak-isak. Materi ini sebetulnya saya sudah sampaikan mungkin setahun yang lalu, seingat saya, saking lupanya. Tapi materi ini saya ingin ulang gitu, karena ada kaitannya dengan apa yang sedang terjadi dan sudah terjadi, dan bahkan mungkin akan terjadi lagi. Baik, sebelum itu saya sampaikan. Ketika Rasulullah ditemui oleh Bilal bin Rabah dalam kondisi sujud, dan sujud Rasulullah dalam keadaan menangis terisak-isak, setelah itu Bilal bin Rabah kembali ke masjid memberikan kabar kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku temui Rasulullah dalam keadaan sujud, sujudnya Rasulullah dalam keadaan menangis terisak-isak. Tidak lama kemudian Rasulullah datang ke masjid, lalu ditegakkan sholat subuh. Ba'da sholat subuh Rasulullah ditanya oleh Bilal bin Rabah, wabil khusus juga oleh Abu Bakar. Perhatikan pertanyaannya. Bilal bin Rabah bertanya, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi dan Rasul yang dimaksum terjaga dari dosa dan dijamin masuk surga. Kenapa engkau menangis? Bahkan menangismu terisak-isak, ada sesuatu yang engkau tangisi begitu menyedihkan. Pertanyaan Bilal agak umum. Bilal menanyakan, ya Rasulullah, adakah beban dakwah yang engkau belum bagi kepada kami? Masya Allah, beban dakwah. Kan harusnya gitu, jamaah juga nanya, kenapa Ustadz Abu Gaza nangis? Gitu. Karena belum dapat gajian? Bukan. Ketika nanya, Ustadz, adakah beban dakwah yang belum Ustadz bagi? Oh, mantap gitu. Karena beban dakwah bukan berada di pundaknya kiai, bukan berada di pundaknya ulama dan para ustadz saja, bukan. Tapi jamaah sekalian. Saya pastikan Islam itu tidak akan sampai ke bumi Nusantara kalau beban dakwah itu tidak dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Para alim ulama baru datang ke bumi Nusantara ini setelah ada perintah, setelah ada petunjuk kalau di sini ada bumi Nusantara, dan dakwah Islam sudah dimulai oleh siapa? Oleh para pedagang. Itu ada sebuah artikel dan itu diabadikan di Belanda, di Museum Belanda, tentang bagaimana peristiwa ataupun beberapa kegiatan para pedagang di Batavia. Orang pada datang dari Cina, dari India, dari mana-mana, dari Arab, datang di Batavia. Yang orang-orang muslim kalau sudah masuk waktu sholat, mereka pada ngumpul di sebuah kapal atau di sebuah dermaga, ada salah satu tempat di dermaga, lalu mereka sholat berjamaah di situ. Orang lain, pedagang-pedagang yang lain yang non muslim bingung, ini kenapa orang-orang ini pada ngumpul?
lalu mereka mengadakan ritual, lalu perdagangannya ditinggalkan. Lihat di surat Al-Jumu'ah, ketika Allah memanggil dalam surat Al-Jumu'ah untuk segera melaksanakan sholat dan meninggalkan perniagaan. Kan gitu. Orang non muslim bingung melihat ini, dan itu dicatat ketika mereka setelah melihat orang-orang muslim berkumpul dan melakukan ritual yang sebetulnya mereka sedang sholat. Setelah itu ditanya, kamu ngapain tadi? Itu apaan? Oh, itu sholat. Kok harus sholat? Ya, kami orang muslim, kami harus beribadah 5 waktu dalam satu malam, dalam satu hari. Orang terus bertanya gitu kan, tentang Islam, tentang sholat. Dan yang paling hebat, bagaimana mereka dakwah itu yang paling hebat bukan dari lisan Bapak Ibu. Dakwah itu yang paling hebat adalah bil hikmah, contoh yang baik. Baru wal mau'izatul hasanah gitu. Jadi dakwah itu harus diperlihatkan akhlak kita yang baik dan kalimat yang baik, baru dengan perkataan. Para pedagang itu luar biasa, akhlakul karimahnya bagus. Kan ini fakta di lapangan Bapak Ibu. Non muslim, saudara-saudara kita yang non muslim itu, dia tidak baca kitab, dia tidak ikut ngaji, dia tidak baca Al-Quran, dia tidak baca hadis. Tapi yang mereka baca adalah kelakuan kita. Yang mereka perhatikan adalah akhlak kita. Oh, orang Islam tuh kayak gini, kan gitu. Yang jelek juga kadang diperhatikan, apa? Di simpang lampu merah banyak orang miskin meminta sedekah, itu pakaiannya pakaian muslim, kan itu juga jadi jelek gitu. Oh, orang Islam itu miskin, orang Islam itu lihat kumuh, kucel, jadi image gitu kan. Ditambah lagi kemarin lagi ada bom di Astana Anyar Bandung. Itu kenapa bom kalau muncul setiap tahun gitu menjelang Desember ini? Aneh terus. Tapi orang jadi mikir itu tuh orang Islam tukang ngebom jadinya, tambah lagi jadi jelek gitu. Citra muslim jadi buruk begitu. Karena orang lain melihat akhlak dan perlakuan kita, mereka tidak baca kitab. Makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau sudah ngaji, sudah tambah ilmunya, akhlaknya harus tambah baik, harusnya gitu. Jadi cerminan ilmu itu dari akhlak. Jadi apalagi hati-hati perkataan, lisan dan tulisan. Nggak usah nyerang sekarang. Tunjukkan akhlak kita yang baik. Kalau orang berbeda pendapat, pilihan, apalagi ini berbeda pilihan, bentar lagi 2024 repot lagi gitu. Sesama jamaah masjid bisa ribut, bisa bertengkar, bisa musuhan lagi gara-gara beda pilihan. Kita belajar untuk saling menghormati beda pendapat, beda pilihan. Kita membiasakan untuk bisa menerima perbedaan, karena perbedaan itu wajar. Yang nggak wajar adalah merawat kebencian. Nah, ini jadi masalah. Dah, nggak apa-apa. Besok pemilu kalau ada yang berbeda nggak apa-apa. Yang penting sama-sama jamaah. Ketika Rasulullah ditanya oleh Bilal bin Rabah, pertanyaannya kayak gitu. Jadi, adakah beban dakwah yang belum kau bagi kepada kami? Kan gitu.
Nah, harusnya dakwah ini dibebankan bukan hanya kepada kiai, para ulama, para ustadz, tapi kita semua. Termasuk bagaimana salah satunya video streaming ini membantu dakwah. Ini penting. Ini luar biasa. Ngalir pahalanya. Nanti di-share lagi, Bapak Ibu kan punya media sosial. Di-share lagi, Pak. Karena nggak semua sahabat saudara kita temenan dengan akun Facebooknya Baitul Ummah begitu. Di-share, share. Mudah-mudahan masuk ke YouTube, kalau perlu TikTok. Saya baru tahu juga, baru dapat edukasi semalam. Rupanya 5 menit pertama di TikTok itu dapat duit kita. Masya Allah. Nah, besok-besok Baitul Ummah bikin TikTokan, nggak apa-apa. Image-nya negatif, TikTok negatif, joget-joget gitu ya. Nah, kita yang ngisi dakwahnya. Video Ustadz potong-potong masukin ke TikTok, itu ngalir duit insya Allah. Untuk Baitul Ummah bisa berdiri atap masjid yang megah begitu. Dan luar biasa. Pertanyaan Abu Bakar lebih hebat lagi, Pak. Perhatiin. Sayyidina Abu Bakar berbeda. Pertanyaannya lebih dalam. Ya Rasulullah, engkau adalah Nabi dan Rasul yang dijamin masuk surga. Lalu kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Adakah beban hidupmu yang belum kau bagi? Nah, ini kan keren lagi. Sayyidina Abu Bakar itu kan deket banget dengan Rasul. Sampai sebelum jadi mertua saja, coba sebelum jadi mertua saja, saking dekatnya Rasulullah bisa tuh tertidur kepalanya di atas pahanya Abu Bakar waktu di Gua Sur, kayak gitu. Bahkan sekali-kali juga Abu Bakar tertidur di pundaknya Rasulullah saat di Gua Sur, gantian jaga, istirahat, Rasulullah jaga. Rasulullah istirahat, Abu Bakar berjaga, terus begitu. Di dalam Gua Sur nggak keluar. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah beban hidupmu yang belum kau bagi? Nah, ini kan juga keren gitu. Ustadz di masjid ngajarin Quran, ngajarin fikih, ngajarin kita memahami agama. Kan keren kalau ustadznya sudah nggak mikir lagi untuk kehidupannya. Ustadz mah nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya kehidupan ustadz saya gaji ini dari jamaah, ada yang membantu. Ustadz mah fokus jadi imam, ngajarin Quran, ngajarin fikih, ngajarin umat jamaah lebih paham agama. Kan enak tuh. Gitu juga Rasul ditanya oleh Abu Bakar, adakah beban hidupmu ya Rasul? Kan enak juga ditanya oleh jamaah. Ustadz mah nggak usah kerja, Abu Gajah nggak usah kerja. Pokoknya keperluan Ustadz kita penuhi, rumahnya, mobilnya, kendaraannya. Yang belum punya istri dikasih istri, gitu. Maksudnya disiapin. Gitu. Ada bagusnya seperti itu. Tapi saya punya konsep lain. Saya pingin seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ulama, tapi dia kaya raya, saudagar. Jadi nggak ngarepin infak sodakoh dari jamaah, gitu. Atau hadiah dari jamaah, enggak. Jadi kalau misalkan Abu Ghaza ceramah di mana gitu, nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa gitu. Cuman segelas air juga nggak apa-apa. Tapi kan ada ustadz yang lain juga membutuhkan gitu, karena memang nggak punya penghidupan yang lain, dia ngajar aja. Nah, jamaah yang memberikan jaminan untuk kehidupan. Ketika ditanya oleh Bilal bin Rabah dan Abu Bakar, Rasulullah jawabnya apa? Kenapa Rasulullah menangis? Kata Rasulullah, sebelum saya sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, sesaat sebelum saya sholat 2 rakaat sebelum subuh,
Jibril turun kepadaku dan menyampaikan dua ayat. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzabannar. Enak. Dua ayat ini turun kepada Rasulullah sesaat sebelum Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lalu di sujud terakhirnya Rasulullah nangis, terisak-isak. Kenapa? Apakah ayat ini bercerita tentang peristiwa kiamat yang begitu dahsyat dan mengerikan? Tidak. Apakah ayat ini bercerita tentang azab kubur atau azab api neraka yang sangat mengerikan? Juga tidak. Lalu kenapa Rasulullah menangis? Perhatikan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam penciptaan langit dan bumi, saya tanya Bapak Ibu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab. Allah. Waqtilafil laili wan nahar, lalu dipergilirkannya siang dan malam. Siapa yang sanggup mempergilirkan siang dan malam? Allah. Seluruh profesor di dunia ini kumpulkan, suruh ngatur bumi dan langit, nggak sanggup. Walaupun secara teknologi ada yang sanggup. Misalkan begini pertanyaannya, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tapi kalau pas paceklik atau misalkan musim kemarau, bisa kita merekayasa hujan dengan menabur butiran garam natrium klorid gitu. Tapi bicara yang lebih besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, mempergilirkan siang dan malam, kompleks. Bagaimana Allah memerintahkan bulan mengitari bumi setiap hari, setiap malam, lalu bumi mengitari matahari sepanjang 365 hari, terus begitu. Ritmenya seperti itu, nggak berubah-berubah sampai nanti Allah tentukan takdir kapan terjadi kiamat. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mempergilirkan siang dan malam. La ayati liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Ulil albab, orang yang berakal. Kalau orang yang berakal berpikir dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Bu, di rumah siapa yang berkuasa? Ibu atau bapak? Masya Allah, ngapain bapak-bapak di rumahnya? Kenyataan Pak. Masya Allah. Saya acungin jempol buat ibu-ibu. Yang beli rumah siapa Bu? Bapak, tapi yang berkuasa? Masya Allah, ibu-ibu yang berkuasa. Keren. Itu semua di Perum Oma kayak gitu ya. Saya harus ajarin pendidikan latihan dasar kepemimpinan nanti di sini.
Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Tapi kenapa di rumah bapak-bapak yang beli rumah, bapak-bapak yang memiliki sertifikat rumah, yang berkuasa ibu? Nah, ini kan harus diajarin latihan dasar kepemimpinan kayaknya. Enggak Ustaz, itu saking sayangnya sama istri, karena istri kita yang rela untuk hamil 9 bulan, melahirkan anak-anak, membesarkan anak-anak. Bu, yang melahirkan anak-anak siapa? Tapi kan binnya ke bapak, ke ibu. Bapak. Ikhlas kan? Ikhlas. Mau berapa anaknya, binnya ke kita, Pak. Sayang saya Ustadz ke istri, nggak apa-apa, rumah, mobil semua atas namanya saya, tapi semuanya yang berkuasa adalah istri saya, karena dia sudah melahirkan, membesarkan, hamil gitu ya. Tapi binnya ke saya semua gitu. Oke, nggak apa-apa, sepakatilah. Berarti ibu-ibu ya konteksnya. Saya tanya, kalau ibu-ibu yang memiliki rumah, ibu-ibu bikin aturan main di rumah, simple. Kata ibu yang berkuasa, kalau ada tamu persilahkan di ruang tamu. Ustadz, rumah kami nggak ada ruang tamu. Ya terserah lah, pokoknya di ruang tengah aja lah, sehingga tamu itu bisa nyaman. Kalau mau tidur di kamar tidur, kalau mau buang hajat di kamar mandi, kalau mau masak di dapur, gitu ya, gampang ya, simple. Tapi ada penghuni rumah, ya, ada penghuni rumah di rumah kita, nggak tahu lah tuh siapa, adik kah, ipar kah, anak kah. Kalau dia bikin onar atau melanggar aturan yang sudah kita buat, kita ngapain? Kita apain? Marah, kita nasehatin, kita tegur, gitu. Misalkan dia seharusnya tidur di kamar, dia malah tidur di kamar mandi, kan ngaco. Orang mau buang hajat gimana coba? Kita tegur lah dia, kamu kalau mau tidur di kamar tidur, jangan di kamar mandi ya. Setelah ditegur, dia kembali ke jalan yang benar, kan gitu harusnya. Tapi dia melakukan pelanggaran lagi, Bu. Harusnya buang hajat di toilet, dia malah buang hajat di dapur. Kan repot ibu mau masak. Kok ini bau pesing katanya. Siapa yang kencing di sini? Sudah ditegur atas pelanggaran pertama, tapi dia masih melakukan pelanggaran kedua, maka harus diapain, Bu? Dihukum. Ditegur udah bosan, dihukum. Sudah melakukan pelanggaran kedua, sudah dihukum, tapi masih melakukan pelanggaran lagi, kira-kira mau diapain ya? Usir ya, keluar. Ngeri kali. Astagfirullah, ibu-ibu di Peru Mama ini sadis. Keluarin aja Ustaz katanya gitu. Tegas ya. Jadi yang berkuasa, kita mau bisa apa, Pak? Hati-hati, macam-macam nggak bisa pulang nanti dari sini. Tapi jangan gitu-gitu juga, Bu, nanti bapaknya malah berpikir nyari rumah istri muda pula, kan repot nih. Disayangin aja. Kalau diusir, terus mau diusir kemana? Ya terserah gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang begini, dalam konteks dua ayat tadi, kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah faham betul dengan dua ayat ini. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Allah. Siapa yang membuat langit dan bumi? Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang mempergilirkan siang dan malam. Allah yang memiliki kekuasaan semua.
Jadi wajar kalau Allah memiliki langit dan bumi, Allah yang menciptakan, Allah bikinkan manual booknya. Ini operating sistemnya, ini operating instructionnya, manual booknya, buku petunjuknya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada para sahabat menyampaikan kepada kita semua melalui guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan alim ulama kita. Bahkan pabrikan handphone saja mengeluarkan produknya, dia mengeluarkan manual booknya, buku petunjuknya. Nggak mungkin produk A mau menggunakan buku petunjuk merek C, nggak akan nyambung. Gitu. Allah sudah berikan aturan mainnya di dunia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah untuk manusia. Laksanakan. Gitu. Tapi mereka melakukan pelanggaran. Tentu pelanggaran pertama Allah berikan teguran, peringatan, nasihat. Nasihat sudah sampai kepada kita dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari para alim ulama. Bahkan nasihat itu juga bisa dalam bentuk media sosial. Lihat TikTok lewat aja, ada Ustaz Abdul Somad di TikTok, gitu. Terus mengena, atau di YouTube video short, video pendek, kena ke kita. Sudah sampai teguran nasihat itu, gitu. Tapi kita terus melakukan kemaksiatan dan kelalaian. Tentu Allah berikan teguran. Apa tegurannya? Bencana alam, begitu. Longsor, gempa, banjir, tsunami, kebakaran, kebanjiran, puting beliung, dan sebagainya. Atas kelalaian itu Allah berikan hukuman, berharap umat kembali lagi ke jalan Allah yang benar. Diingatkan begitu bahwa Allah yang berkuasa. Masalahnya sekarang pertanyaannya, apakah azab Allah, hukuman Allah harus sampai kepada diri kita, lalu diri kita baru kembali ke jalan yang benar? Kan tidak seperti itu. Mau merasakan bagaimana gempa di Batam? Tentu tidak. Ngeri, Pak. Gimana ketakutannya orang-orang ketika gempa, langsung ke tengah jalan, Pak. Saya ngalamin di tahun 1999 waktu saya lagi waktu masih training di Osaka, Toyota Jepang. Saya dulu kerja di Toyota. Jadi yang punya mobil Soluna, produk Soluna, itu produk saya dulu. Ketika di Jepang terjadi gempa, ngeri. Posisi sedang di hotel. Boro-boro sempat, Pak, naik lift, turun lewat tangga, lari sekencang. Kalau antum udah mikirnya, astagfirullahaladzim, mengerikan gitu. Itu baru gempa begitu. Kalau misalkan itu saja tidak mengembalikan kita kepada jalan Allah yang benar, terus mau nunggu apa lagi gitu. Kalau masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kelalaian, tidak mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan baring, lalu kita mau diusir kemana kalau kita terus melakukan kemaksiatan dan kelalaian? Karena di ayat selanjutnya, orang yang memikirkan, orang dalam penciptaan langit dan bumi, dipergilirkannya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Siapa ulil albab itu? Dijawab di ayat selanjutnya, alladzina yadzkurunallah, orang yang selalu mengingat Allah. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan dia berdiri, duduk dan baring. Masalahnya kita mengingat Allah tidak dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan baring. Dan dua ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan dua ayat ini adalah tentang bab sholat. Karena sholat dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk dan baring.
yaitu mengingat Allah. Kita tanya sekarang, tadi sholat subuh 2 rakaat mengingat Allah atau mengingat menu makanan subuh nanti gitu. Kan jadi masalah begitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus dibacain artinya dalam hati kita. Yes, enak. Maliki yaumiddin, engkau yang menjadi raja ketika nanti di hari penghisaban. Terus nyesir. Nah, kalau mengingat Allah dalam keadaan sholat enak. Masalahnya ketika sudah sholat, Allahu Akbar, imamnya baca agak panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah ngelantur tuh. Sarung Pak Imam bagus itu kayaknya. Beli di Disimola besok buat nanti lebaran gitu. Atau mikirnya begini, gamisnya Ustadz itu bagus, wah besok belilah buat hadiah buat Abu Gaza, hadiah misalkan itu, misal ngelanturnya begitu gitu. Ngarep banget Ustadz. Iya. Siapa tahu ya, mancing aja kita. Atau ibu-ibu juga sama, safnya misalkan 2 saf misalkan pas ibu-ibu di saf belakang dilihat mukena ibu yang di depan, mukena itu bagus ya, coraknya bagus, warnanya bagus, wah keren. Atau ada juga tuh ibu-ibu di depannya dia nggak pakai mukena, enak kali ya orang ini, dia nggak pakai mukena, dia cuman pakai jilbab syar'i saja udah bisa sholat. Bukannya mengingat Allah, malah mikir kesana kesini. Itu di dalam sholat nggak ngingetin Allah. Makanya Rasulullah mendawamkan ba'da sholat zikrullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Karena dalam sholat aja nggak mengingat Allah gitu. Mohon ampun kepada Allah. Kalau di dalam sholat saja tidak mengingat Allah, fatal jadinya. Di luar sholat juga nggak mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Bagaimana orang dalam keadaan berdiri bisa memanipulasi, merekayasa kaisus? Karena nggak mengingat Allah. Dalam keadaan duduk juga sama, nggak mengingat Allah, maka terjadilah manipulasi, korupsi dan sebagainya. Bahkan juga tidak sedikit dalam keadaan baring kita tidak mengingat Allah. Baru-baru ini saya didatangin private, Ustaz saya boleh konsultasi? Tidak boleh. Ustaz ke rumah sebentar aja. Ke rumah saya nggak sebutin tempatnya. Lalu setelah ibunya datang menawarkan minuman kesukaan saya, Ustaz mau minum apa? Air putih aja. Wah bener Bu, air putih didatangin, susu gitu. Kan air putih. Kalau ini mah bening. Ya maksudnya air putih kita, maksudnya air bening gitu ya. Setelah itu duduk, kata bapaknya, ibu lah yang cerita. Ibunya cerita Bu, menyampaikan Ustaz, intinya begini. Ibunya memergoki anaknya, mohon maaf. Anaknya, mohon maaf, saya sebutin, dia masturbasi sambil pegang gadget, mungkin lihat video. Masya Allah.
Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, saya bilang. Akhirnya dalam pembicaraan itu saya berikan tahapan-tahapan aja. Jangan berikan akses internet, tahan handphonenya, berikan tugas ke dia supaya dia sibuk dengan tugas-tugasnya itu, supaya dia jadi lebih baik, dan keinginan untuk masturbasi dan apapun itu dia sudah tidak ada karena sibuk mengerjakan tugas dari orang tuanya, kan gitu. Ini fakta, Pak. Dia bersendirian di kamar, tidur-tiduran, maksiat, Pak. Anak kita gimana? Wallahu a'lam. Kita mohon ampun kepada Allah, minta bimbingan Allah atas anak kita. Karena kita punya batasan, Pak. Apalagi anak kita merantau kemana, susah. Kita hanya sanggup berdoa. Bapak Ibu, doa orang tua luar biasa. Bapak Ibu yang sudah punya anak, perbanyak doa, zikir, doa. Maka bagus setiap sholat kita di sini zikir lalu memanjatkan doa. Kenapa para kiai kalau habis sholat subuh dia itikafnya panjang? Karena tadi zikir sama doa. Apalagi doanya titipan. Ustaz, Pak Kiai tolong doain anak saya untuk ini, dicatat lah dia namanya Fulan bin Fulan, panjatin doa gitu. Tuh kadang para kiai itu kalau zikir sama doa panjang gitu. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menangis? Karena tadi dikhawatirkan, dia tahu betul dua ayat ini sampai kepada Rasulullah. Walaupun dua ayat ini tidak bercerita sesuatu yang mengerikan, tapi Rasulullah paham betul dua ayat ini dikhawatirkan umatnya Nabi, terutama kita umat akhir zaman yang tidak ada Rasulullah. Kalau ada Rasulullah mah gampang, kita semua bertanya sama Rasulullah, ada rujukannya. Tapi sekarang tidak ada Rasulullah, tidak ada bimbingan dari Rasulullah, dia khawatirkan umat akhir zaman itu lalai dalam mengingat Allah saat dia berdiri, duduk, dan baring. Dan itu terjadi sekarang. Mohon maaf, ini sedikit, saya minta waktu 1 menit saja, karena udah masuk suruh. Saya katakan di sini, Cugenang itu, Cianjur terjadi gempa, episentrumnya di situ adalah tempat maksiat. Kalau orang yang paham sering lewat situ, ada yang suka nawarin villa. Maksiat itu. Nawarin rumah, villa, tapi nanti kalau dia lihat tamunya sendirian ditawarin, Pak. Oh, perlu teman untuk tinggal di rumah ini enggak? Maksudnya teman wanita. Gitu. Di Cianjur itu banyak pesantren, Masya Allah. Bahkan pesantren kakek buyut saya masih ada di sana. Saya keluarga pesantren, walaupun saya nggak nyantri. Tapi faktanya kalau sudah ada hajatan sekarang itu dangdutan oke lah, nggak ada masalah, Bu. Kita di luar konteks masalah perbedaan musik, haramnya musik itu silakan. Kalau ada kelompok yang mengharamkan musik nggak ada masalah. Saya sama Om Ari senang musik ya. Kalau Om Ari Metalikaan. Tetapi di luar masalah konteks perbedaan musik, halalnya musik atau haramnya musik, itu di luar konteks itu nggak ada masalah. Maksud saya begini, di Cianjur sampingnya pondok pesantren, sebelahnya bikin hajatan dangdutan. Kalau dangdutan cuman hanya sekedar nyanyi dangdut nggak ada masalah, Bu. Tapi yang jadi masalah sambil nari-nari, joget-joget, erotik lagi. Nauzubillah, aurat diumbar lagi. Apalagi kalau pakai syairnya, liriknya yang juga haram. Kalau liriknya bagus mah nggak ada masalah. Ini liriknya haram, apa misalkan cinta satu malam, oh indahnya, misalnya. Apa maksudnya cinta satu malam?
zina. Ya. Oh, indahnya pula gitu. Masya Allah. Nah ini. Jadi betul kata almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, yang zina elo, yang judi elo, yang mabuk elo, tapi kalau azab Allah ditimpakan ke elo, gua juga kena gitu loh. Nah itu ya. Kita di Batam, oh tenang, tidak akan terjadi gempa, tsunami, longsor misalkan gitu ya. Mikirnya di situ. Jangan berharap nyaman kita, hati-hati. Karena musibah buat kita yang terbesar bukan bencana alam. Musibah buat kita yang terbesar adalah kita jauh dari keimanan, itu saja. Ya, betul tidak? Bencana alam mah gampang, masih bisa diperbaiki, rusak bangun lagi. Tapi kalau iman sudah hilang, ini bahaya. Dan kota Batam juga kemaksiatan banyak. Apakah di kota Batam ada judi? Saya tanya nih, ada tidak? Ada. Jangan menafikan. Mudah-mudahan ini video streaming ditonton juga oleh para pemimpin dan para aparatur di kota Batam nih. Judi ada kok. Mau ditunjukin? Ayo. Cuma kalau udah ditunjukin, siap gak untuk menutupnya? Kan gitu. Tempat zina ada, mau ditunjukin tidak? Ayo. Jangan menutup mata, hati-hati. Kalau kita membiarkan ini semua, kita kena azab juga. Kita juga akan merasakan bagaimana terjadinya hukuman Allah, azab Allah kepada kita. Apakah kita nunggu itu? Enggak. Ayo kita berantas, kan gitu. Semampu kita tentunya. Tapi ini yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita membiarkan kemaksiatan ada di lingkungan kita. Ya. Saya sengaja iseng, contoh aja Bu, contoh. Prostitusi itu tidak ada di tempat lokalisasi. Sekarang sudah ada di perumahan-perumahan kita. Terjadi di Tiban. Di Tiban itu ada satu warga diusir gara-gara apa? Mohon maaf, dia jual diri kan, melalui sebuah aplikasi micet. Saya iseng kan, betulan Play Store micet, install sebentar aja tuh. Habis itu saya lihat apa? Nama perempuan seksi, fotonya luar biasa. Terus di situ kelihatan radiusnya. Saya bocorin aja di sini, biar bapak-bapak nggak penasaran, silakan buka. Tapi jangan ketagihan pula nanti. Betul Bu, ini saya buat pastikan ibu-ibu. Coba ibu-ibu. Dan ini pun terbukti gara-gara ibu-ibu di Tiban itu, dia install aplikasi itu, rupanya ada salah satu tetangganya deket pula, dibilangnya 100 meter katanya. 100 meter dan dilihat wajahnya, kok kenal ini. Dilaporin ke RT, ke RW, dia jual diri melalui aplikasi micet itu. Diusir akhirnya. Itu terjadi di lingkungan kita. Jangan-jangan di Perumoma ada. Coba ya. Ya install sendirilah. Saya malu gitu. Saya udah install sendiri, habis itu buang. Takutnya apa uminya ngecek. Abi ini apa-apaan kok ada micet di sini. Begitu. Astagfirullahaladzim. Ini cuma sekedar ingin memastikan saja. Kata orang apa? Aplikasi orang dewasa katanya begitu. Ini bukan aplikasi orang dewasa, ini aplikasi maksiat ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Jangan sampai azab sampai kepada kita dan tidak mengembalikan kita kepada jalan Allah yang benar. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.